Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang maha kuasa, maha agung, layak dipuji disembah, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, dan kembali kami ada saat ini. Semuanya adalah anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berikan hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara yang dikasih Tuhan, Phasmophobia adalah istilah bagi orang yang merasa ketakutan akan melihat setan. Biasanya phasmophobia dipicu oleh berbagai hal, seperti pengaruh film horor, cerita seram atau dampak dari kuasa kegelapan. Phasmophobia ini dapat dialami oleh anak kecil dan juga orang dewasa. Dampak dari phasmophobia, orang menjadi takut ke kamar mandi, takut ke ruangan gelap, dan takut berada di kamar sendirian. Selain phasmophobia, ada juga somniphobia, yaitu perasaan takut untuk tidur. Orang dengan somniphobia biasanya takut tidur karena berbagai faktor yang ada dalam pikirannya, selain karena takut pada mimpi buruk yang akan dialami. Apapun rasa takut yang ada, kita hendaknya mengatasinya dengan kuasa Tuhan melalui doa dan keberanian untuk mengatasi rasa takut dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai orang beriman, kita perlu menyadari bahwa kita ada dalam naungan dan perlindungan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Tidak ada satupun kuasa iblis yang dapat mengganggu kita. Kita akan selalu berkemenangan atas kuasa kegelapan. Dalam Matius 10 ayat yang pertama ini tertulis, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan suatu penugasan kepada para murid untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga kepada banyak orang di berbagai wilayah, untuk memindahkan orang-orang dari kegelapan kepada terang Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa dari neraka melalui iman kepada Kristus. Penugasan ini disertai dengan pemberian kuasa, yaitu otoritas ilahi untuk digunakan dalam melawan segala roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan sakit penyakit serta kelemahan tubuh. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita membuat setiap kita yang percaya memiliki suatu keberanian untuk menghadapi apapun bentuk dari kuasa jahat dari iblis. Adalah hal yang tidak masuk akal, hal yang aneh bila orang yang diberi otoritas atas iblis merasa takut kepada iblis. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus di masa sekarang ini untuk mengusir roh-roh jahat. Dan karena itu tidak seharusnya kita takut dengan yang namanya setan, hantu, kuntilanak atau apapun sebutannya yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus. Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya, dan itu bukanlah roh ketakutan. Karena itu jangan takut dengan apapun. Jangan takut dengan intimidasi iblis ataupun manusia.
Jangan takut dengan berbagai manifestasi kuasa kegelapan. Jangan takut dengan berbagai hal yang berusaha untuk menakut-nakuti kita. Kita dapat melawan setiap tipu daya iblis, dan kita dapat berkemenangan atas segala kuasa kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tidurlah dengan keberanian, karena Tuhan beserta dengan kita oleh Roh Kudus-Nya. Dan setiap kita diberikan kekuatan serta otoritas untuk menang atas kuasa iblis. Segala bentuk gangguan kuasa jahat dapat kita lawan dan atasi dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kita dapat tidur dengan nyenyak, dengan tenang di malam hari ini, dalam berkat perlindungan Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan takut. Tidurlah dengan keberanian dalam naungan kuasa Tuhan. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenang dan pemilik otoritas dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, sukacita dan keberanian. Kami sadari bahwa kami semua memiliki otoritas kuasa Tuhan. Engkau memberikan kami kuasa untuk menang atas segala kuasa setan. Dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat mengganggu ataupun mengalahkan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, ada dalam naungan kuasa-Mu. Dan kuasa-Mu itu lebih tinggi, jauh melebihi semua kuasa iblis. Jauh melebihi semua kuasa yang ada di dunia ini. Ajar kami untuk mengerti akan hal ini Tuhan, dan berjalan dalam keberanian, mengatasi segala masalah, mengatasi setiap ketakutan, dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar tangan Tuhan menjamah, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan tubuh yang sakit. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap tubuh kami. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan ataupun masalah, agar lawatan Tuhan terjadi. Tuhan berikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mereka mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.